Om Swastiastu. Saya Iketut Wisata, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Panji Anom, Kabupaten Buleleng. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Setelah pelajaran olahraga berakhir, terjadi keributan antara Yoga dan Ajung. Keributan terjadi berawal dari Ajung bercanda dengan memanggil Yoga dengan sebutan nama orang tuanya. Yoga tidak terima nama orang tuanya dipakai bahan bercandaan, sehingga Yoga marah-marah dan tanpa sadar memukul Ajung. Pak Iwis selaku guru olahraga melihat kejadian tersebut dan langsung melerai. Kemudian, Pak Iwis memanggil Yoga untuk ikut ke ruang guru. Di ruang guru, Pak Iwis menanyakan kenapa Yoga memukul Ajung. Yoga pun menjelaskan alasan memukul Ajung karena tidak suka nama orang tuanya dipakai bahan candaan. Yoga menjelaskan kalau dirinya sangat menyayangi dan menghormati orang tuanya. Pak Iwis mengapresiasi tindakan Yoga yang sangat menghormati orang tuanya. Namun, Pak Iwis tidak membenarkan tindakan Yoga untuk memukul Ajung. Pak Iwis meminta Ajung untuk merenungkan kembali tindakan berlebih Yoga dan menanyakan apakah tindakan Yoga sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yoga menyadari tindakannya salah dan sudah melanggar keyakinan kelas, saling menghormati dan saling menghargai. Pak Iwis kemudian menanyakan apa yang harus Yoga lakukan sekarang untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Yoga lakukan. Yoga menjawab kalau dirinya akan meminta maaf kepada Ajung dan berjanji akan lebih sabar dan menjaga emosinya. Jika ada teman yang menghina lagi, Yoga akan melaporkan kepada Pak Iwis atau kepada wali kelas untuk menghindari keributan dengan temannya. Kasus kedua. Dinda mendapat giliran piket untuk mengepel kelas, namun ia memilih tidak melaksanakan kewajibannya. Alih-alih mengepel, Dinda lebih memilih berbelanja di kantin. Keputusan ini diambil Dinda dengan alasan yang cukup masuk akal di benaknya, karena sehari sebelumnya terjadi hujan lebat yang menyebabkan area sekolah menjadi becek. Akibatnya, banyak teman-teman sekelasnya yang keluar masuk kelas dengan sepatu yang kotor, membuat lantai kelas semakin kotor dan sulit dibersihkan. Dinda merasa bahwa usahanya untuk mengepel kelas akan sia-sia belaka jika teman-temannya terus mengotori lantai dengan lumpur dari luar. Ia berpikir, untuk apa aku mengepel kelas jika lantai akan kotor lagi dalam sekejap? Dengan pemikiran tersebut, Dinda memutuskan untuk pergi ke kantin, berharap lantai akan tetap kotor hingga waktu piket selesai, sehingga dia tidak perlu membersihkannya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dinda, tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu tidak melaksanakan piket ya? Iya Pak, saya malas. Lah, kenapa malas nak? Pak, abisnya baru ngepel dikit udah diinjak lagi sama teman-teman Pak. Kan lantainya kotor lagi, jadi biarin aja, toh juga akan kotor lagi. Oh begitu, ya memang wajar sih kalau kamu punya pikiran begitu. Bapak juga dulu semasa jadi murid sering berpikir begitu. Lalu apa yang kamu lakukan?
Daripada saya ngepel, saya belanja ke kantin, Pak. Karena menurut saya rugi juga ngepel, Pak. Toh juga setelah dipel akan diinjak-injak lagi. Apalagi sepatu teman-teman kotor semua, Pak. Ya wajar kalau kamu jadi malas. Tapi kalau kelas tidak dipel, maka kelas akan makin kotor. Apakah kamu nyaman belajar dengan kondisi kelas yang kotor? Sekarang coba kamu pikirkan. Tindakan kamu yang tidak melaksanakan piket, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ya, betul. Menurut kamu, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Terus, jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat mendapat giliran piket? Harus melaksanakan piket, Pak. Apakah kamu bersedia tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi? Bersedia, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menjalankan piket sesuai jadwal yang telah disepakati, Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Dinda. Tujuan diadakannya piket adalah untuk menjaga kebersihan kelas dan area sekolah agar nyaman ketika belajar. Selain itu, juga untuk melatih kalian untuk belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan pada kalian. Sekarang, silahkan kembali ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikadek Dinda Pridayani, kelas 5. Terima kasih Pak Guru, saya senang sekali diajak berdiskusi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Mulai sekarang saya akan selalu rajin piket. Saya sadar piket merupakan kewajiban seluruh anggota kelas. Dengan menjalankan piket, kita belajar bertanggung jawab. Selain itu, kelas juga menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Om Santi, 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 Om. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Om Santi, 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 Om.